Ramadan. Ini saya nggak tahu tayang hari keberapa, tapi yang rasanya sudah hari, jangan-jangan kita ditayangin episode kamu ini Kak, setelah tanggal 20. Berarti kamu sudah pulang, udah sudah bisa nonton di rumah. Pakai di baju nak ininya. Enggak. Agak sini aja, di kancing aja, tidak harus atas kok. Nah, masih kedengeran kan suaranya Kak Farhandi ini kan. Ini tamu saya Kagumi, kelas 9. Ya. Ini dulu yang pertama kamu kelas 8 atau kelas 9 juga? Kelas 9 juga. Ternyata dia sudah 2 kali jadi tamu Miss loh, ya Allah. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau kemarin kita ngomongin tentang kegiatan, sekarang kita ngomongin yang lain. Kamu ngomongin tema apa? Kehidupan di asrama. Kehidupan di asrama. Ini Kagumi ini anak pindahan. Jadi kamu waktu itu pindah kelas berapa sih, Nak? Awal kelas 8. Awal kelas 8. Yang membuat kan pindahnya tadinya tidak di sekolah pesantrennya. Yeah. Yang kemudian membuat kamu sama orang tua punya pilihan tidak pesantren ke pesantren apa, Nak? Jadi awalnya orang tua saya malah bilang saya itu enak di pesantren. Sebelum pesantren. Oke. Cuma waktu itu saya ragu karena kebanyakan pesantren di luar sana itu kan seperti biasa sistemnya keras kan, hafalan. Terus habis itu kan di sini hafalan juga nggak ada apa-apa, beda. Hafalannya lebih dikerasin, kitab segala macam. Habis itu kakak saya galak, OSIS sebenarnya seperti apa. Yang ada di bayangan kamu itu. Kemudian terus itu jauh banget dari orang tua. Itu yang membuat kamu merasa nggak mau pesantren saat itu. Sampai kemudian proses kamu kenalan dengan Jagat Aras itu bagaimana? Awalnya tuh saya tahu dari om saya. Jadi rekomendasi om. Kemudian kamu diajak datang atau? Pertamanya saya datang cuman ke depan-depan sini doang, melihat apa. Ya, pertama kali bertemu waktu itu dengan Coach Abduh di ruang meeting, habis itu saya dites baca Quran dan lain-lain. Interview santri baru seperti biasa lah ya. Terus sampai akhirnya kemudian yakin, yang buat kamu yakin adalah apakah penjelasan Mr. Abduh atau ketika datang ke sini ngobrol dengan santrinya atau bagaimana? Karena memang nggak ada pesantren lain yang lebih baik daripada Jagat Aras. Asik. Adakah pesantren yang lebih baik dari Jagat Aras? Tidak ada. Jadi itu yang kemudian sering kami sampaikan ke santri dan juga guru. Tapi kemudian kata anak-anak, Miss memang beneran tidak ada pesantren yang terbaik dari Jagat Aras. Saya bilang tidak ada, karena yang menjadi takdir kita itu yang terbaik buat kita. Jadi kalau sudah masuk di Jagat Aras, berarti yang terbaik adalah Jagat Aras. Kagumi, pengalaman tidak enaknya, apalagi Kagumi itu anak laki-laki ya Bunda, frontal, verbal. Nggak punya musuh juga sih, tapi kadang kalau dia ngomong itu orang bisa mudah tersulut emosinya. Setuju nggak? Setuju. Kalau perempuan kan kalau berantem lebih kesini-sendiri. Kalau cowok tuh bisa langsung. Bisa langsung, dan ini termasuk anak yang frontal. Kalau memang ini ya maju aja gitu. Dan kamu adaptasi untuk kemudian dengan kan anak pindahan, kemudian ketemu teman baru yang kedekatan teman sekelasan dia itu tidak semuanya halus. Iya. Kamu ini butuh waktu berapa lama untuk bisa bukan sekarang kalau dibilang cocok banget ya enggak lah, tapi kemudian bisa adaptasi berbaur itu butuh waktu berapa lama, Bang? Saya kurang lebih setahun. Jadi selama kelas 8 itu kamu latihan banget. Yang rasanya menjadi anak baru kayak apa sih, Bang? Anak baru dan pindahan. Pertama tuh rasanya gini, karena kita kan angkatan yang saya gabungkan itu udah angkatan yang udah bersama selama 1 tahun. Ya otomatis solidaritas mereka sudah kebentuk ya. Betul. Nah ketika datang saya ini seperti seorang serigala datang ke rombongan singa gitu, Miss. Udah saya dijauh-jauhin, ditanya-tanyain, ketika saya kurang sefrekuensi itu gimana. Respon mereka macam-macam. Namun ada tetap saja bagian dari mereka yang mau nemenin saya. Jadi yang namanya pertemanan nggak ada yang semuanya sama persis lah ya. Di antara yang nggak cocok pasti ada kemudian yang cocok. Dan kamu kemudian bisa membaur dengan mereka selama 1 tahun tuh, di setahun. Terus pengalaman setahun itu, kamu kalau ada tips buat anak santri pindahan, apa Kagumi? Terus pertama saya pindahan, satu. Nggak semua orang itu salah. Jadi kadang kalau misalnya kalian baru pertama kali masuk nih ke pesantren, contohnya Jagat lah. Saya itu punya pengalaman waktu pertama kali Jagat itu berapa kali dijudge sama temen-temen. Terus habis itu diceritain keburukannya, dijelekin. Namun banyak orang yang bilang kalau misalnya kita memang harusnya nggak dengerin perkataan orang lain. Nah, tapi ternyata dengan mendengar perkataan orang lain kita bisa sadar diri. Akhirnya berusaha untuk mengubahnya agar kita bisa berbaur dengan orang lain. Jadi awal-awal ada orang yang bilang tidak oke tentang kamu, tapi kemudian kamu refleksi diri, ini benar nggak sih aku kayak gitu? Apa yang mesti diubah dari aku kayak gitu? Terus akhirnya kamu berkompromi, maksudnya perkataan orang-orang yang tidak enak itu kamu pikirin, kamu diskusikan, atau kamu amatin, atau bagaimana caranya Bang Irwan? Karena tidak mudah menerima masukan orang itu, tidak mudah gitu, apalagi itu anak pindahan. Karena kan laki-laki itu
cenderung lebih menasihati orang dengan kata-kata. Oke. Jadi- Emang perempuan menasihatinya pakai Enggak, apa? beda lagi Miss. Kalau perempuan mungkin nasihatin baik-baik. Oke. Kalau cowok kadang kayak ngatain, maaf ya Miss, kayak Oke. jelek lu, salah diri Oh, apa, jadi- adab lu mana gitu. Oh, jadi apa namanya? Kata-katanya pakai ini, pakai berharap laki-laki itu seperti bola bekel, diginiin dulu Iya. baru dia bisa Sadar. mental ke atas. Iya. Oke. Nah, ketika digituin kan orang kan kalau misalnya mikir pakai ini, pakai ini malah sakit hati Miss. Oke. Nah, tapi terkadang perkataan orang lain, jelek-jelekan orang lain kita sampaikan kepada kita, itu masuk kita ke sini. Miss. Oke. Dan itu yang kamu lakukan. Iya. Jadi kayak contohnya saya cariin jelek lu, saya nggak merasa saya jelek. Oke. Ya Ngapain udah, juga mikirin ngapain itu? diterima, santai Oke. aja. Nah, jadi ketika orang lain ngomong sesuatu yang tidak oke tentang kamu akan mikir ini sesuai fakta atau enggak? Iya. Kalau ternyata tidak sesuai fakta berarti ya nggak usah diambil pusing. Tapi kalau sesuai fakta akan diperbaiki gitu. Iya. Tapi di poin-poin mana yang kamu perbaiki, Nak? Jadi pada waktu itu saya pertama perbaiki poin menjaga ego saya. Oke. Saya waktu itu berego tinggi sekali pada teman-teman saya, sehingga saya mengatur teman-teman saya padahal mereka sudah setahun lamanya dan kayak menganggap saya pendatang baru loh. Oke. Jadi pendatang baru saya merasa seperti saya alpanya. Oke, jadi kamu dominan ambil peran, padahal kamu lupa konteks kalau ternyata kamu pindahan. Assalamualaikum Bapak. Oke, kita lanjutkan. Jadi kamu lupa ambil peran kalau ternyata kamu seperti mau ngelit mereka, tapi kamu ternyata anak pindahan kayak gitu. Iya. Oke, kamu butuh waktu berapa lama untuk itu? Itu sadar sendiri atau ada yang menyadarkan? Saya sadar sendiri, Miss. Oke. Tapi karena pertama saya waktu itu datang, saya punya sahabat, Miss. Oke. Dia ternyata juga anak pindahan yang datangnya terlambat. Oh sih, kelas 8. Kelas 9. Oke, siapa satu? Kelas 8, bareng saya. Bukannya kamu doang? Ada dua, Miss. Sama Farhan Rayhan Ali. Oh iya. Ya, Iya. jadi nggak sendiri-sendiri banget sendiri. lah. Itu no wonder awal-awal kamu kenapa? Saya tuh bingung, Farhan tuh bisa langsung nyambung sama temen-temen segala macam, bisa diajak ngobrol. Oke. Mungkin masih agak di sini-sini, cuman Tapi- dia masih bisa berbaur. Heeh. Nah, oleh karena itu saya bertanya, kalau ini salah gua apa sih Oke. gitu loh? Salah saya apa? Ngobrolin sama Farhan tuh. Iya, sama salahannya apa sih Han gitu. Oke. Terus dia bilang, "Gum, kamu tuh ente tuh kurang bisa ini." Terus habis itu kalau bercanda masih agak belak-belakan, terus habis itu kayak garing. Kalau misalnya lu ente ini pengen asik nih sama teman-teman, tapi belum bisa asik. Coba ente belajar buat menyimak dulu. Oke, jadi sama Farhan diajarin ngamatin dulu, menyimak dulu, Iya, baru kemudian berbicara. ikut ngomong ngomong. deh kan. Dan juga kan kalau misalnya di angkatan saya itu kan biasa kita bercanda kan. Nah, kalau misalnya kata cowok solidaritas, berarti kita nggak bawa laporan. Oke. Bercandain, diledekin santai aja Oke. gitu. Karena sudah kelas 9. Nah, waktu itu kelas 8 juga tetap seperti Kamu itu. rezekinya, jadi ayah bunda gini, ini seperti pola di pertemanan anak laki-laki. Kelas 7 itu kelas 7 itu polanya karena masih awal ya, tahun Iya. pertama lah. Tapi kamu ngalamin itu di kelas 8. Iya. Tahun awal itu masih egois. Jadi semua yang tidak enak dirasakan dari teman itu dilaporkan, apapun. Begitu masuk kelas 8, sudah mulai kayak, oh dia udah kenal cara bercanda. Dia bercandanya begitu, dia orangnya begitu, ini tidak perlu kayak gitu. Iya. Dan berarti kamu ketika sudah ngobrol sama Farhan seperti kelas 8 yang itu sudah di Iya. posisi yang oh dia bercanda, ini tidak perlu laporin gitu. Oke. Padahal kan saya juga salahnya dulu saya tuh baperan nih. Diledekin Oke. dikit, disindirin dikit, lalu mereka langsung bercanda. Saya langsung nyatet adab segala macem, Oke. ngajakin ini, ngebuat saya akan dicap cepuan. Oke. Nah, sebenarnya memang cepu itu hal yang baik ya, Miss. Cuman ada beberapa hal yang memang seharusnya diadukan karena kita bisa mengatasi. Oke, jadi maksudnya tidak semua perlu diadukan karena bisa diatasi sendiri. Iya. Oke. Hal yang bisa diatasi sendiri apa sih, Nak? Kayak teman bercanda atau apa namanya ya? Jadi kalau ngobrol harus ada konteks gitu ya. Iya. Ini bercanda, ini tidak serius, ini tidak perlu dilaporin kayak gitu. Jadi sekarang kamu memilah banget tuh. Kalau ada yang ngobrol, kalau ada yang apa itu Iya. itu menjadi catatan. Itu kan interaksi dengan teman seangkatan. Kalau dengan teman ini Nak, dengan kakak kelas. Oh, dan kakak kelas. Alhamdulillah Gumi waktu masuk ke Jagat kakak kelasnya baik-baik semua. Oh, jadi kalau ke kakak kelas malah tidak ada problem ya. Justru problemnya di Justru yang waktu Gumi kelas 8, teman-teman pada ngejek segala macam. Oke. Gumi malah lebih rangkulnya sama kakak kelas. Oke, berarti kakak kelas sudah melakukan fungsinya sebagai kakak kelas. Iya. Justru dinamika yang terjadi kamu di dinamika kelas di teman kelas gitu. Kak Gumi ayah bunda, Kak Gumi ini adalah salah satu santri yang kelas 9 yang nanti melanjutkan kelas 10. Iya. Yang buat kamu akhirnya memilih di antara yang lain yang sedang ragu-ragu, lanjut enggak gitu, yang membuat kamu sama orang tua memutuskan, oke, lanjut di Jagat Alas saja apa sih, Nak? Saya lebih ke
programnya sih. Mas. Oke. Dan juga pengalaman saya. Saya tuh dulu di sekolah lama juga. Itu karena orang tua sibuk bekerja. Saya berangkat ke sekolah selalu sendiri. Meskipun sekolah saya di Jakarta Selatan. Rumah saya di dekat sini. Saya jalan biasanya setiap hari naik bis, naik kartu tap sendiri dan jalan kaki sampai sekolah. Seriusan? Iya kelas Oke, SD. terus? Pas dari SD malah. Oke. Cuman yang akhirnya memutuskan saya di Jagat adalah karena saya malah merasa lebih sayangi ibu di Jagat. Oke, karena Dibandingkan dengan secara kuantitas bertemu, secara kuantitas berkurang, tapi secara kualitas meningkat. Iya. Oke, di ini kan. Karena kadang santri juga berpisah dari orang tuanya adalah ketika bertemu dengan orang yang menjalin keharmonisannya Betul. mereka. Jadi kadang berpisah sementara itu Kan kalau kita perlu ya. kan ada yang namanya rindu, Miss. Kalau keseringan ketemu rindunya nggak ada. Kalau saya bilang gini, kalau ke anak boys yang sering saya bilang adalah kamu pesantren itu paling enak, nggak setiap hari membuat orang tua marah. Iya, kamu pernah nggak sih dimarahin ibu kamu nak? Oh, Bukan marah lagi kayaknya, Bun. Namanya Kumi, mohon maaf ya. kerajinan. Biasanya hal apa yang membuat mamamu ini? Tapi rasanya memang ini sih ibu-ibu interaksi dengan anak-anak ya hampir semua polanya kayak gitu. Iya. Biasanya apa yang buat mamamu kayak? Tapi kan lagi-lagi konteks bicara ya. Ketika mamamu marah, kamu tahu sebenarnya ini marahnya beneran, ini marah cuman Nasihatnya level bercanda. segini itu tahu. Tahu. Gitu. Tapi biasanya hal apa yang selalu diinikan sama mama gitu nak? Jadi kamu kamu kenal handphone dari kelas berapa? Saya kenal handphone tuh dibeliin waktu kelas 5 SD karena pandemi, Miss. Oke, jadi sebelumnya tidak punya handphone. Begitu rezeki pandemi. Oh, berarti pandemi itu adalah hal yang disukai anak-anak karena tidak sekolah, setiap hari pegang handphone, di rumah tinggal handphone makan. Iya nggak sih? Itu saya kayak gitu loh. Jadi kan berarti kenal handphone kelas 5 karena pandemi. Kemudian apa yang buatmu bukan terperosok? Kamu yang jatuh cinta sama handphone karena apanya? Karena saya kan dulu anaknya aktif, Miss. Dulu Oke. waktu SD, saya tuh sering banget main keluar, aktivitasnya meningkat. Ketika Aktivitas saya- itu maksudnya ikut banyak kegiatan? Iya. Oke. Nah, terus pas saya megang HP tuh, ternyata hal yang saya sukai adalah kayak ada game yang seru. Oke. Habis itu, Sebagaimana anak laki-laki yang lain lah ya. Iya. Pakai handphone, ya main game gitu. Itu kelas 5 tuh. Iya, kelas Kemudian sampai kemudian yang buat mau marah adalah kamu tidak terkontrol, tidak sampai kurang Saya tidur karena addicted, handphone. Miss. Banget. banget waktu itu. Kamu merasa edik ke handphone itu karena ada ahli yang bilang kamu edik atau kamu merasa? Saya ngerasa addicted banget. Gimana? Menurut kamu waktu edik ke handphone itu apa indikatornya nak? Yang buat kamu bilang aku edik nih gitu? Saya kesadaran mandiri sih, Miss. Ketika Oke. orang tua saya nasihat saya dengerin. Cuman bapak saya dulu bilang saya gini, kamu tuh gara-gara HP ya, jadi tambah nggak bisa peka ke lingkungan, tambah asik sendiri, nggak Oke. pernah mau ikut acara keluarga. Kalau ada acara keluarga malah menyendiri di ruangan main game. Oh, dan kamu ngelakuin itu kalau Iya. acara keluarga dan itu Tapi- betul yang dibilang ayah itu betul. Dan karena pengaruh HP, saya malah nggak sadar, Miss. Jadi kayak saya melakukan itu, tapi saya nggak sadar kayak ngelakuin itu. Siap-siap. Begitu ayah ngomong baru kamu, emang aku begitu ya gitu. Iya, tapi kalau itu saya masih nggak percaya, masih keras kepala. Sehingga kemudian saya akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jagat, akhirnya kerasa. Kalau saya di Jagat malah tambah aktif ya. Bisa ngurus acara, bisa main bola, main basket juga bisa. Oke, tidak Ternyata fokus-fokus saya ini punya handphone. banyak multitasking yang terhalang gara-gara saya terus setiap hari megang ini. Oke, potensinya menjadi tidak keluar karena hanya fokus ke handphone saja gitu. Iya. Tapi menurut kamu gini, kan kamu kan pernah ngerasa posisi edik sama handphone gitu. Tapi kan handphone itu kayak apa ya, nggak bisa dilepasin juga kak ya. Ini nggak sih ada advice nggak sih atau cara kamu deh, cara penggunaan handphone yang wise, yang aman, yang bijaksana untuk anak-anak usia kamu itu kayak gimana? Pertama, kamu. jangan kebanyakan scrolling Instagram atau TikTok. Oke, kamu biasanya kalau scrolling itu berita yang apa? VT-VT yang FYP-nya. masuk ke kamu apa sih? Biasanya sih tentang games, kalau nggak berita di luar sana, atau nggak kayak semacam kayak ini loh, Miss, jokes gitu. Oh, jadi yang kamu cari di TikTok, yang kamu scroll di TikTok misalkan humor. Iya. Kemudian game-game. Kamu berita luar itu apa? Berita Di apa? luar kayak, Berita internasional. iya kayak dia banjir atau apa gitu. Oke, jadi ya pokoknya berita secara umum lah ya. Itu tadi. Jadi jangan terlalu banyak scroll. Kemudian berikutnya supaya nggak edik. Supaya nggak edik tuh lebih sering coba patokin baterainya di kalau udah sampai 50% dicas lagi. Oke. Dan jangan pakai handphone sambil, berarti kalau sudah 50% handphone dicas ya berarti sama dengan itu handphone mati nggak dulu dimainin. gitu. Iya, Oke. udah nggak dimainin. Pokoknya kalau misalnya emang nggak bisa manajemen waktu, manajemen baterai aja udah. Oke, kalau ternyata manajemen waktu susah, manajemen baterai. Iya. Ingat, kalau nanti bateraimu dipakai terus, handphonenya segera rusak. Nah, gitu. Oke, yang pertama tadi apakah? Yang kedua kan manajemen baterai. Iya. Kemudian tadi yang pertama do not scroll too much. Iya. Oke, terus. Terus yang ketiga, itu ketika ada teman-teman ngumpul gitu, Heeh. coba untuk
bersosialisasi. Engage. Kalau ada orang lain terlibat di obrolan orang lain, di kegiatan orang lain, handphone ditaruh. Iya. Oke. Karena kita tuh kayak keluarga, kayak sebenarnya kita kumpul keluarga nih. Kita lagi kumpul keluarga. Atau nggak kumpul bareng teman-teman pesantren gitu. Yang mana saat itu saat itu lagi megang HP. Saya bilang gini, kita jarang loh ketemuan, kita jarang juga ngapa-ngapain. Masa kita datang ke sini cuma buat mabar doang? Mabar doang gitu. Tapi di mabar itu ada obrolan kan? Ada. Oke. Tapi obrolannya seputar game aja, tidak usah ini gitu. Itu tadi satu, jangan terlalu scroll. Kemudian yang kedua, apa tadi? Manajemen baterai. Kemudian yang ketiga, kalau ada lagi bertemu dengan orang lain, handphone taruh. Satu lagi. Yang kamu rasa works buat kamu gitu kan, ini berarti udah by pengalaman dong, sudah kamu pakai dong. By pengalaman ya? Atau maksudnya by pengalaman itu yang kamu lakuin supaya kamu ini apa nggak edik gitu, masuk pesantren. Iya, masuk pesantren itu solusinya. Masuk pesantren, karena masuk pesantren juga apa, kemudian handphone tetap pakai tapi dibatasi. Iya. Kak gini, kalau di Jakarta kan sekarang pembelajaran juga ayah bunda ingat di obrolan beberapa waktu lalu, modul itu sekarang kami sudah kumpulkan aja di handphone. Karena dicetak juga, kamu tahu nggak sih, modul numpuk di masjid, ada di gudang asrama, ada yang kehujanan. Jadi memang aware-nya anak ke pelajaran itu zamannya sudah beda lah gitu. Kemudian handphone semuanya kita taruh di e-book, yang kemudian anak-anak hampir setiap pelajaran itu pegang handphone. Tapi yang kamu rasa, handphone ketika kalau belajar nih, ketika tugas ujian dengan menggunakan handphone dengan manual, seruan mana bang? Kalau untuk era sekarang, saya sih mengikuti aja Miss. Cuman untuk sekarang, kayaknya anak-anak lebih excited mengerjakan tugas di HP. Iya sih. Dan itu biasanya tugasnya apa sih? Kan bikin konten gitu-gitu ya. Kamu ceritain dong salah satu PTS. Kalau kamu kelas 9 kemarin PTS-nya tertulis seperti biasa. Tapi ya? ada satu perubahan loh Miss, karena semenjak Jagat pegang HP. Biasanya tuh santri, banyak yang madol-madolan, banyak yang mager gitu kan. Kalau ini masuk kelas dia ya. Tapi kali ini masuk kelas, pelajaran Miss Rosi, ada handphone. Pelajaran Mr. Karim, pelajaran ini. Udah datang aja, sebetulnya pegang HP kan. Pelajaran Miss Umam, udah bismillah semoga pegang HP. Gitu. Jadi memang handphone itu menjadi daya tarik tersendiri buat santri, buat anak-anak. Tapi kalau kan gini bang, kalau di sini kan tugas anak-anak itu banyak kan bikin konten, bikin produk produk digital kayak gitu 3P gitu. Kamu project 3P itu sebelumnya sudah terbiasa konten? Kalau saya sih dari ayah, Miss. Kalau ayah itu seorang pemilik perusahaan labeling musik, dan setiap saya pulang saya di kantor ayah saya untuk melihat proses syuting, proses manajemen, proses editing segala macam, sehingga saya terbiasa untuk membuat konten kreator. Oh, jadi sebelum ditugaskan bikin project dan seterusnya, kamu sudah terbiasa bikin konten. Biasanya konten itu kamu simpen atau kamu upload? Karena ada anak tertentu yang rajin produksi konten tapi ternyata hanya untuk konsumsi pribadi. Kalau kamu di-upload atau? Tergantung sih kualitasnya seperti apa. Tapi kalau layak publish, kamu publish tuh, kamu upload. Biasanya konten bukan konten sekolah ya, konten yang kamu bikin tanpa order tugas guru gitu, biasanya tugas konten tentang apa? Konten tentang ini apa? Dulu karena saya addicted ke game, saya bikinnya konten kayak game gitu. Karena sukanya game ya berarti kemudian iniin game gitu. Kan nanti kelas 10 itu ada kelas khusus tuh. Digital content creator, entrepreneur sama ulama. Kamu bercita-cita mau masuk kelas khusus mana bang? Saya pengen ke entrepreneur bisnis. Karena kalau digital content creator saya mungkin bisa belajar kayak saya. Kalau entrepreneur itu skill mahal. Kesempatan untuk berjualan, kesempatan untuk menyiapkan produk, nawarin orang, itu yang perlu dilatih ya. Jadi nanti, tapi kelas 9 kamu di beberapa kegiatan pernah ke bagian bazar? Pernah. Di kelas berapa? Di acara 8. Apa? Itu apa yang di bazar waktu kamu kelas 8 lakukan di bazar, itu peran kamu ngapain? Saya mecah-mecahin es sama surfing berarti. Surfing. Jadi tapi yang konsep semuanya Kakak Jaska. Kalian di lapangan hanya tinggal. Ini waktu itu saya tugas kelas 8 marketing. Marketing kelas 8. Kamu jualan apa? Saya jualan ini Miss, apa sih namanya ya? Es, minuman es, cuman gitu cookies and cream. Jadi minuman di blend, di atasnya ada seres dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau di Jagat makanan jenisnya apa juga baru muncul juga pasti laku sih ya. Tapi kamu ini nggak sih bang, waktu market di kelas 8 itu bikin perhitungan untung rugi sudah sampai ke situ atau yang penting seru-seruan? Sebenarnya sih waktu kelas 8 sih masih seru-seruan aja lah. Yang penting seru-seruan, jual-jualan, terima uang sudah, tidak berhitung untung rugi dan seterusnya. Karena habis ini nggak bakal jualan lagi gitu loh. Mending uang langsung pakai aja. Langsung pakai aja. Tapi hitungan untung ruginya tahu saat itu. Untung berapa? Untung sekitar
94%, 4.000. Oke, lumayan lah ya. Dari modal itu kelompok atau sendiri-sendiri? Kelompok, Miss. Oke. Jadi semua dibagi-bagi. Kelompok kamu siapa, Farhan? Pak waktu itu bareng Adrian sama Rafael yang udah pindah. Oke, tapi 94 itu satu orang atau dibagi 3 untungnya? Per Bagi orang? 3. Oh, bagi 3, berarti 30 ribuan. Tapi lumayan dapat uang 30 ribu itu seneng lah ya. Seneng, santri mah. Santri mah bisa jajan, emang nggak jauh nggak. Salah satu motivasi terbesar santri itu ayah bunda, handphone kalau nggak makanan. Mesti nggak tahu. Di semester kapan atau semester ini, mungkin bukan di kelas kamu lah, tapi di kelas lain. Saya kalau ke kelas bawa makanan itu taruh aja di depan, buat game ujung itu sudah semangatnya beda dengan hanya ke kelas bawa sesuatu yang sifatnya bukan makanan. Kamu gitu nggak sih? Kalau guru ngasih door prize makanan itu kayak lebih bersemangat menjawab nggak sih daripada ya tanya jawab biasa tidak ada door prize gitu? Sebenarnya ada banyak banget santri seperti itu, cuman saya lebih ke uang. Oke, jadi kalau untungnya kalau hadiahnya dalam bentuk cash, kamu langsung ini gitu. Kenapa kamu seperti ya semua orang sih suka uang sih bang ya. Tapi menurut gini, menurut Miss seberapa penting sih uang itu untuk kehidupan seseorang? Penting banget sih sebenarnya. Penting banget ini kan. Karena kan santri di Jagat juga kan ada kelas entrepreneur. Di luar kelas entrepreneur juga santri banyak sekali yang berjualan dan lain-lain. Dan itu boleh. Dan itu boleh. Oke. Dan saya sebagai seorang santri itu kayak kalau nggak megang uang cash, nggak megang kartu GM, ini lagi jualan enak banget. Godaannya murah. ini ya. Gitu. Jadi kayaknya kalau ngelihat temen jajan dan nggak jajan itu kayak FOMO gitu ya nggak sih? Tapi dia anak SMP kali ya? Atau hampir semua kelas? Hampir semua kelas. Hampir semua kelas ya kalau soal jajan gitu. Kalau puasa nih Kak Bima, kan puasa ini ayah bunda boleh mengirimkan makanan by online. Sebelumnya kan enggak. Walaupun seminggu 3 kali. Itu di anak-anak menjadi kayak seneng banget atau di santri atau biasa aja? Santri merespon kebijakan itu? Jujur ya, kalau saya lihat cewek dan cowok itu banyak banget cewek dan cowok yang senang. Cuman kemudian karena saya nggak pernah digojekin, saya jarang jawab minta dan saya lebih bersyukur akan apa yang dikasih sama Jagat, terus buka aja. Biasa aja. Oh ya sudah. Jadi tapi anak-anak sih tetap ramai, tapi kamu bukan termasuk santri yang wow banget dengan kebijakan itu gitu lah ya di ini kan. Kak, anak pindahan sudah, ini kan berarti Ramadan kedua kamu di pesantren dong. Kamu ngerasain feel beda Ramadan ini dengan kemarin apa? Saya bisa khatam lebih cepat. Yang sekarang? Iya. Jadi udah juz berapa ini? Sekarang udah khatam sekali, terus udah sampai juz 16. Itu cara kamu ngatur waktu bisa ngaji. Ayo bunda, saya tahu kemampuan ngajinya Kak Gumi. Iya. Dengan kemampuan ngaji yang kamu harus ekstra baca Arab. Itu apa yang kamu manajemen waktunya kayak mana Kak? Bisa secepat itu? Karena aku baca setiap saat. Setiap saat. Jadi contoh misalkan daily hari kemarin kamu. Ini kan kita misalkan hari Kamis nih. Hari Rabu kemarin kamu ngatur waktunya bagaimana dan di jam-jam apa saja kamu baca Quran? Jadi pagi itu. Pagi saya biasanya kan saya mandi subuh, Miss. Oke. Saya mandi subuh kemudian berangkat. Setelah sahur saya langsung buka Quran. Oke. Baca pelan-pelan 1 lembar. Setelah 2 lembar. sahur, berarti kamu mandi habis tahajud. Kamu mandi sebelum subuh. Iya. Oke, berarti sahur sudah tahajud, nunggu subuh kamu baca Quran. Oke. Dan itu juga sedia kopi dulu ya. Jadi kayak saya habis makan nih kopi baru air putih. Oke. Karena kopinya biar kafeinnya masuk dan nggak ngantuk. Jadi kamu sengaja ada effort untuk minum kopi supaya kemudian bisa melek buat baca Quran. Terus itu sebelum subuh, mana lagi? Terus setelah kajian Abah, gitu kan saya ke asrama, ganti baju, turun sini. 30 menit sebelum ikrar saya udah baca lagi. Kajian Abah subuh. Jadi karena nggak ada sarapan pagi, kamu yang lain masih di asrama ngapain? Kamu lebih berangkat sekolah lebih awal. Pertama biasa. Oke, menunggu mulai ikrar pagi jam 7 kamu sudah baca Quran lagi. Dan itu nggak berhenti teman gangguin segala macam, saya pindah tempat. Kopi masih ngaruh ya? Masih ngaruh. Oke, ini kan. Terus setelah ikrar bentar, ikrar saya megangin Quran. Ikrar saya gini, Quran saya taruh sini. Nunggu halakoh datang, buka lagi. Enggak, buka itu. Ikrar selesai, kan itu treatmentnya, Miss. Saya tinggal nyender ke tiang, buka lagi. Iya, nunggu guru halakoh datang, buka Quran lagi. Memang terkadang kalau baca Quran lidah tuh capek, kepala tuh panas, tapi udah kuat-kuatin aja. Oke. Terus juga kan orang tuh biasanya kalau baca Quran bagi saya, kenapa lama banget? Karena kebanyakan ngeliatin justru kebanyakan ngeliatin halaman ya. Kalau saya baca set. Nggak, biasanya kita kalau baca itu berapa halaman lagi? Misalkan targetnya juz 1 nih. Iya. Ini selesai berapa halaman lagi gitu ya. Jadi bolak-balik. Kalau kamu nggak netep itu, baca aja gitu. Saya baca ya udah. Tahu udah juz berapa ya. Ini kan. Terus selain itu berarti begitu habis ikrar menunggu guru halakoh datang ngaji. Kemudian ada lagi waktu. Terus kemudian kadang-kadang ya setelah saya capek saya tutup buku gini tuh.
Oke. Kalau Terus lagi lelah ya udah ditutup. Ini Karena nggak tahu kenapa Miss, saya baru ada ilmu yang saya baru dapat 3 hari lalu, Oke. 2 hari lalu. Kalau misalnya capek baca Quran itu cukup istighfar 3 kali, Mas, subhanallah 3 kali. Masya Allah. Dan Habis itu kamu langsung bisa baca lagi. jadi cukup pengalihan sebentar, matanya tidak terlalu capek, dibarengi dengan istighfar sama tasbih Subhanallah, tadi, iya. subhanallah, baru kemudian kamu baca lagi. Baca lagi. Dan itu setelah 3 hari kemarin kamu pakai terus? Pakai terus. Oke. Kan kembali, kan tadi kakak baca halakoh, kemudian kan itu halakoh termasuk kelas, baca laginya kapan? Istirahat kamu baca? Istirahat baca juga, Miss. Oke. Saya di kelas mau baca. Jadi gini. Saya habis dari Halakoh, Sidmun, menuju kelas. itu bawa Quran. Oke. Bawa Quran sama buku mutabaah. Saya baca di kelas sambil nunggu guru datang. Oke, nulis. Tulis. Kemudian ketika guru selesai membagikan tugas, misalnya tugasnya nggak megang HP, kalau megang HP saya asik megang Oke. HP. Kalau nggak pegang HP, kamu kerjain dulu. Setelah Kerjain itu dulu, Quran kumpulin, lagi. buka lagi. Itu sama teman-teman lagi dicie-ciein nggak sih? Apa? Tumben lu Gum. Tumben lu gitu. Enggak sih, awalnya gitu Miss, waktu Oke. awal Ramadan. Cuman orang malah kadang lebih banyak ke shocknya. Oh, ini Orang Gumi. buset, udah jus 20 ya, buset dah khatam aja, Oke. buset dah ini. Kata saya coba bilang gini. Bilang gini, cerita lu Gup, nge-skip bacaan, nge-skip halaman lu Gum, bilang gini. Udah diem aja, effort bukan ini. Oke, jadi mereka sebagian juga nggak nyangka kalau apa ngecit ini halaman Iya. gitu ya. Tapi kemudian kamu bilang sama mereka, ya effort dong mau ini gitu diiniin. Soalnya kan yang lain kadang tuh halakoh malah pada bercanda ngobrol. Iya. Diem di pojokan bocah Quran aja. Tapi gitu teman ketika kamu baca itu dan kemudian teman kamu godain, kamu bisa bilang kamu say no ya aku baca gitu ya. Kamu menurut kamu ini itu yang membuat kamu sekarang termotivasi untuk membaca Quran lebih serius, lebih sering dibanding Ramadan sebelumnya apa sih Bang? Pertama sih yang pasti kena Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti, Tapi kemudian- keduanya adalah saya punya teman Oke. Di dalam atau di luar? di sini Oke, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oke. yang saya sebenarnya suka. Oke. Cuman Ini kamu bisik-bisik juga kedengeran di Iya, mic. Oke, cuman- terus. dia bilang sama saya, Kak mau nggak hatam bareng gitu. Oke. Kalau nggak, terus kadang saya ngeliatin saya gitu. Challenge nih, gitu. Challenge saya udah. Dan saya ya udah dijagat mah kalau ada teman cewek. Yang penting nggak pacaran, Oke. yang penting nggak ngapel-ngapelan, yang penting nggak ada hubungan batas teman doang. Tapi ujung-ujungnya berarah ke positif ya kenapa enggak? Oh, kenapa enggak gitu. Jadi gini, ini kan berarti motivasi kamu muncul ketika ada seorang anak girls yang kasih motivasi itu. Iya. Tapi kamu urusan dengan girls itu dari kelas berapa sih Bang? SD pernah? Baru apa urusan dengan maksudnya? Maksudnya sudah mulai suka orang, sudah mulai ih cewek itu cantik, ini deket, pengen ngobrol kayak Kelas gitu. 4 SD sih. Waduh, ini udah dini sekali awalnya. Tapi yang kemudian pernah declare pacaran gitu pernah? Pernah sih Ya Mas, walaupun waktu masuk jagat. pacaran anak SD lah ya. Iya. SMP itu Iya sampai kelas Oke. 7. Makanya saya pindah ke jagat juga sebenarnya gara-gara itu. putus. Iya. Ya Allah, kalau ternyata yang kasih motivasi kamu untuk kemudian baca Quran bla 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 ini kemudian someday ternyata dia suka orang lain Ya atau udah dia tuh berhenti gimana? berharap aja udah. Oke, kirain berhenti baca Quran. Iya. Ini kelas berapa? Ada kelas ya? Kayaknya saya tahu lah kayaknya. Siapa Miss? Ya kan nggak boleh, kan kamu bilang kalau saya setuju sama itu, anak laki-laki suka anak perempuan itu fitrah dan itu wajar harus gitu. Tapi kemudian memanagenya yang kemudian menjadi problem. Ada anak-anak mungkin managenya kayak harus jadian, harus apa gitu. Padahal Iya. enggak gitu. Padahal kita sudah jelas-jelas pacaran itu tidak boleh. Iya. Kalau kamu kan managenya caranya adalah dengan cara kalau ternyata bisa membuat lebih baik, Ya udah. saling memputusi enggak. Kenapa enggak? Yang penting tidak sampai melanggar koridor peraturan harus kirim-kirim makanan, kirim-kirim surat. Kemudian mojok berdua sampai kena peraturan kan enggak gitu kan. Enggak banget lah yang kayak Emang gitu. kamu berharap dia jadi jodoh masa depan kamu? Kamu sebenarnya gini, ini yang selalu saya tanyain ke anak-anak yang kena pelanggaran relation. Kalau yang melanggar anak SMP yang saya tanya adalah, emang kamu mau menikah setelah kelas 9? Kalau yang melanggar anak SMA adalah, emang mau menikahnya setelah kelas 12? Kalau menikahnya setelah kelas kemudian dia kelas 10, saya bilang, bis teleponin orang tuanya nih untuk izin serius, tapi kan jelas enggak gitu. Nah, Iya. kamu ketika dekat dengan seorang perempuan itu cuman ya menikmati masa muda saja, pengen nambah biografi profil masa muda atau memang kayaknya kalau bisa ini sampai akhir gitu. Kalau saya sih dulu kelas 7 pernah pacaran. Oke. Sehingga kemudian saya akhirnya mengambil intisari dari pacaran saya, ambil hikmahnya kalau misalnya emang ini nggak ada gunanya sama sekali. Oke, di kelas 7 Effort itu. dikeluarin, uang dikeluarin, ngebuang waktu, berzina segala macem.
Ya kemudian saya Berzina sadar. lagi maksudnya apa? Ya kita kan deket-deketan Miss, Oke, ngobrol segala macam, ngobrol, pegangan oke, tangan siap, seperti itu. ah. Cuma kemudian itu kan dosa segala macam. Hingga Kamu kemudian sadar, justru kamu sadar, ya ini itu yang selalu saya bilang. Saya itu, kami Miss yang selalu menekanin ke guru-guru Jakarta Ras itu tidak boleh alergi dengan pelanggaran santri. Karena ada anak yang sadar setelah salah. Termasuk kayak kamu di case itu berarti sadarnya setelah punya relation sudah punya ini. Sehingga kemudian waktu kelas 8 masuk jaga tuh bilang, kalau ada cewek suka sama saya atau saya suka sama cewek, emang ini bakal selamanya? Enggak juga kayaknya. Oke. Cuman ayah saya pernah bilang prinsip ke saya ketika saya pertama kali putus sama cewek, saya bilang gini, Gum. Itu nasihat ayah karena Ayah laki-laki saya, lah ya. karena laki-laki, dia bilang gini, Gum, ngapain sih cari cewek, yang dari dia cewek. Saya manggil ayah saya Ayahanda. Oke, yang Ayahanda disingkat dari Yanda. Bilang Yanda dari dia cewek, dulu waktu SMP ngomong gitu pede banget kan Oke. ayah saya kan. Pede Terus banget kamu kan. langsung, Pih gimana caranya Dia dikejar bilang, cewek? "Bilang, Gitu sih, kan? apaan sih gear banget, pede banget gitu. Dia bilang, pede banget, emang iya, emangnya segitu Oke. kan. Bilang orang bundamu aja sampai ngotot-ngotot ngeliat Yanda, bilang, apaan sih gitu. Terus bunda malah marah-marah sekali gitu kan. Terus habis itu, kalau cowok tuh jangan cari pacar niatnya, tapi cari istri. Oke. Karena niatkan semuanya karena Allah, cinta dia karena Allah, maka Oke. semuanya akan berjalan secara positif. Oke, dan kamu mulai itu diterapkan di yang sekarang. Iya. Kalau ternyata nanti dia berjodoh entah tahun kapan, ya Ya udah, semoga. karena Oke. saya cinta sama dia karena Allah, bukan karena emang dia. Masya Allah, makanya diajak ini baca Quran. Oke, nanti kalau ternyata dia dekat lagi sama orang lain, Ya udah emang apa? oh ya sudah, Kan yakin. semuanya ini kenapa? Kayak ini Mungkin loh, hati Kak. memang tidak menerima Miss, tapi alangkah baiknya Allah pasti tahu apa yang berbaik Tapi buat kita. Miss. logika mau nggak mau di inilah ya, kamu akan berjuang untuk inilah. Tapi saya setuju sama Kak Gumi kalau ternyata kedekatan kita dengan seseorang siapapun harus bisa membuat kita menjadi lebih Positif. baik, lebih positif. Itu di pertemanan juga itu perlu jadi ini. Berteman dengan siapa saja, tapi pastikan kita dekat dengan orang yang bisa membuat kita lebih baik, lebih positif. Itu kayaknya closing kita. Ayo Bunda, kalau anaknya laki-laki atau anak perempuan, mungkin tips dari Kak Gumi bisa dipakai. Ditanya, apakah mau selamanya atau emang bakal tapi ya itu salah satu dinamika sih, karena memang sudah balik ya. Saya lagi baca buku ini jadi ngomong ini. Jadi karena memang sudah balik dan salah satu ininya adalah sudah mulai punya ketertarikan, tapi mengatur ketertarikan itu di sini. Tapi kamu pegang cewek pernah Kak? Aib sih Miss, waktu kelas 7 Masya Allah, tapi belum tahu ya. Tapi sekarang sudah punya batasan. Sekarang udah punya batasan karena pentingnya akidah dan pemahaman tauhid kepada seorang anak muda itu seperti ini sebenarnya. Oke, karena supaya tahu batasan Iya. di pertemanan, di pergaulan itu ya. Itu yang sering saya tanyain ke beberapa anak laki-laki ketika berhubungan dengan anak perempuan mesti punya batasan. Karena kan kalau di sini jelas kena konsekuensi ya, Iya. tapi ketika di luar sana kan kita nggak nggak tahu. tahu. Tapi kalau kita sudah punya batasan dan batasan dari Islam kan jelas ya gitu. Kalau ada beberapa misalkan yang mentoleransi salaman dengan orang yang lebih tua lebih apa, tapi kalau dengan masih seusia masih di sini sebaiknya memang dihindari saja gitu. Oke deh Kak Gumi, sebagaimana dengan yang lain, itu tuh ditayangin pas menjelang buka puasa. Boleh dong dibantu disapa ayah bunda sama penonton di rumah untuk apa namanya mengucapkan selamat berbuka puasa atau apa gitu. Selamat berbuka puasa bagi yang menyaksikan, dan juga maaf Bunda dan Yanda kalau emang Gumi sering nakal, sering tidak sesuai ekspektasi, sering menyusahkan, Gumi minta maaf. Tapi Izin yes, berproses. kita semua berproses dalam belajar ini. Insya Allah nanti akan ada masanya Yanda sama Bunda akan ada bangga sama kelompok pasti. Tapi itu mungkin Gumi adalah salah satu santri yang belajarnya harus mengalami kepentok dulu, baru kemudian dia tahu langkah apa yang mesti diambil. Ayo Bunda sekalian, terima kasih sudah melihat saya sama Kak Gumi ngobrol. Thank you Kak Gumi sudah nemenin Suman. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you Kak. Yes.